Oke guys, jadi selamat malam. Jadi hari ini sesuai request by netizen ya. Jadi gue cerita sedikit di video sebelumnya. Gue tuh kan udah pernah buat tutorial start ya di tempat yang sama. Nah, ada cukup banyak juga dari netizen yang komen sekalian minta bikinin tutorial shifting ya. Shiftingnya tuh yang bener tuh kayak gimana, ala-ala orang ngedrag tuh kayak gimana. Oke, jadi malam ini gue sempetin untuk buat. Sebenarnya videonya tuh udah lama banget ya, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, tapi gue baru sempetin buat sekarang. Maaf banget netizen. Oke, jadi langsung aja gue jelasin nanti cara-caranya sambil gue praktekin. Oke, mungkin gue dari sana aja biar lebih enak kan. Ini jam 7, jadi masih agak rame, tapi jalannya lumayan sepi sih. Oke, jadi teorinya tuh kayak gini. Setelah kalian start, kalau untuk bagi yang pemula ya, gue saranin kalian ngelihat RPM-nya. RPM-nya tuh udah sampai mana. Kalau RPM-nya udah tinggi dan menyentuh red line, nah itu berarti kalian harus udah shifting. Kalau kalian shiftingnya di bawah red line, nah itu kemungkinan power yang keluar tuh nggak begitu maksimal gitu kan. Nah, saran gua, makanya kalian harus dyno dulu motor kalian itu peak powernya ada berapa. Karena setahu gua shifting yang bagus itu di antara mendekatin red line dan nyentuh peak power tertinggi dari motor kalian. Sebagai contoh, motor gua peak powernya tuh ada di 13.000 RPM. Nah, setiap gua shifting pasti gua shiftingnya tuh di 13.000, makanya powernya tuh tersalurkan dengan sempurna gitu kan. Nah, langsung aja gua tes. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, nanti gua cantumin linknya di video. Pertama start dulu. Nah, jadi kayak gitu. Gua tuh setiap shifting pasti gua ngambilnya di 13.000 RPM ya. Setiap 13.000 pasti langsung gua naikin. Nah, untuk shiftingnya sendiri tuh kayak gimana? Untuk shiftingnya itu gampang. Jadi bagi kalian yang pemula, gua saranin ngelihat RPM-nya ya. Kalau RPM-nya udah menyentuh red line dan udah nyentuh horsepower, itu langsung shifting aja nggak apa-apa. Nah, untuk gasnya sendiri tuh nggak perlu kalian turunin. Sebagai analogi ya, semakin tinggi RPM, semakin kecil torsinya. Jadi kalian nggak perlu takut motornya bakal jengat atau kejungkal kalau udah nyentuh high RPM gitu. Kecuali kalau memang masih gigi 1 atau gigi 2, itu masih ada kemungkinan untuk ngangkat ya, tapi itu tuh kecil banget kemungkinannya. Makanya start kalian tuh harus bener dulu. Yang pertama tuh emang startnya harus bener dulu. Kalau startnya udah mulus, shiftingnya tuh udah enak banget, maksud. Udah tinggal tek gitu. Nanti gua praktekin lagi ya. Gue sambil berdiri aja kali biar enak ya, biar kalian bisa lihat tangan gue. Gue tuh nggak pernah nurunin gas sama sekali kalau shifting. Dan menurut gue bunyinya juga lebih enak nggak nurunin gas dibanding nurunin gas ya. Ambil start RPM. Nah, kalian bisa lihat gue sambil berdiri pun masih stabil kan, walaupun gue shiftingnya nggak nurunin gas sama sekali. Jadi itu yang gue maksud tadi. Semakin tinggi RPM-nya, torsinya tuh semakin kecil. Jadi kalian bakal aman kalau shifting walaupun nggak nurunin gas sama sekali. Untuk shiftingnya itu sendiri, ya kalian tinggal ini aja, tinggal standby kaki kalian sama koplingnya. Nah, saran gue kalian tuh harus belajar ini ya, harus belajar. Kalau anak-anak Mobile Legends bilang tuh harus fast hand kalian tuh. Kalau kalian nggak fast hand ya kemungkinan selipnya gede.
mungkin kalian shifting itu selip-selipnya gede banget, makanya harus begitu udah nyentuh hampir mau red line atau menyentuh peak powernya langsung cepet-cepet aja kayak gini, tek 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 gitu. Jangan di hold kayak gini ya. Kalau di hold kayak gini ya ngejungkal, bisa kemungkinan ngejungkalnya ya ada gitu, walaupun udah gigi 3. Karena kan powernya jadi ketahan kan, tiba-tiba kalian lepas ya jengat lah dia. Oke, jadi kesimpulannya ambil start semulus mungkin, sesmooth mungkin, sehalus mungkin. Nah, kalau posisi start kalian udah bagus, kaki kalian tinggal standby di personeling, di bagian bawah personeling gigi ini, sama tangan kalian fokus di handle kopling ya. Nah, setelah itu ikutin raungan mesin, ikutin raungan mesinnya. Kalau kalian masih pemula, gue saranin langsung lihat aja ke jarum RPM-nya dan usahain shiftingnya itu di pas saat nyentuh peak power ya. Kalau peak power motor kan di 12.000, langsung cepet-cepet ganti di 12.000. Kalau 13.000 ganti di 13.000 gitu. Shifting yang bagus itu shifting yang nyentuh peak power motor kalian. Setelah itu ya tinggal ikutin raungan mesinnya aja. Kayak gini contohnya, neng tak 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 gitu. Nggak usah nurunin gas sama sekali. Kalian nggak perlu takut motornya oleng atau motornya tiba-tiba ngangkat. Kalau udah masuk gigi 3, kemungkinan ngangkatnya tuh udah kecil banget. Gigi 3, 4, 5, sampai 6, kemungkinan ngangkatnya tuh udah kecil banget. Jadi kalian nggak usah takut buat shifting sambil nggak nurunin gas ya. Oke, satu lagi ada kekurangan. Setelah kalian shifting, jangan sampai ngelewatin ini ya, jangan sampai nyentuh limit ya. Kalau posisinya udah nyentuh limit, itu power motor kalian itu udah berkurang drastis dan shiftingnya tuh jadi nggak sempurna ya. Nah, makanya bagi kalian yang memang belum bisa ngikutin raungan mesinnya, gue saranin langsung aja ke RPM-nya sesekali gitu. Jangan lihat terus ya, nanti kalian juga nggak fokus ngelihat ke depannya. Oke? Itu aja. Sebenarnya gampang banget guys kalau kalian tahu tekniknya, dan bakal aman banget. Oke, mungkin itu aja tutorial buat hari ini. Makasih yang udah request, gue jadi ada ide juga buat konten. Oke, kalau kalian suka sama videonya, as always jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.